Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pagi ini ada beberapa hal yang menarik saat ini, di mana ada tagar kabur aja dulu. Kalau teman-teman lihat memang kelihatannya mudah, bahwa pergi ke luar negeri, kemudian kita bisa mencari penghasilan, kemudian kita bisa bekerja. Memang di beberapa negara lebih mudah, artinya tidak ada batas umur, kemudian juga kadangkala tidak perlu pendidikan, yang penting bisa kerja. Tapi satu hal yang harus diingat, saya sebagai orang tua, saya punya anak, jadi saya selalu ingatkan, di luar negeri boleh, saya terbuka, sangat terbuka. Di sana bisa pendidikan lebih bagus, kemudian, culture yang lebih baik, kemudian kita juga mendapatkan benefit dengan menguasai bahasa setempat. Tentunya itu akan memberikan kemampuan kita untuk, lebih global ya. Saya nggak mau berkaitan, bicara tentang teori-teori yang mengatakan tentang politik ataupun tentang sebuah aspek psikologis, tapi secara, kita sebagai orang tua atau nanti sebagai anak, apa hal yang harus kita ingatkan kepada mereka. Kebetulan, anak saya juga sedang ada di luar, di Jepang tepatnya. Nah, jadi dia sudah mulai untuk mencari pekerjaan. Nah, yang harus disiapkan adalah mental. Satu mental, yang paling penting. Kedua adalah biaya. Biar bagaimanapun kita perlu biaya. Kalau misalnya seperti di Jepang itu mempersyaratkan kita harus bisa bahasa Jepang, minimal yang basic yaitu adalah N5. Itu harus kita kuasai. Nah, jadi artinya kalau teman-teman sudah mulai menginginkan untuk bisa bekerja di sana, mulailah menabung, mulai mencari informasi, kemudian pelan-pelan kita harus belajar. Jadi intinya kalau kita mau keluar, kita harus tetap belajar. Jangan lupa untuk belajar. Kita karena untuk akses itu semuanya sangat terbuka, tapi artinya juga semuanya juga ada biaya yang harus ditanggung. Nah, jadi kita harus, siapkan itu, biaya kemudian mental. Kenapa mental? Karena culture shock. Kadangkala beberapa hal yang kita harus misalnya ke restoran atau ke tempat kantin, kita tidak perlu membereskan, piring-piringnya, di sana kita harus bereskan, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kita harus belajar terus dan itu adalah perlu perlu biaya terutama perlu kemampuan kita dalam berbahasa, karena mau nggak mau kita harus kuasai bahasa setempat. Nah, jadi, harus harus siap semua itu. Jadi sepertinya tidak, enak, tapi sebenarnya juga perlu, pengorbanan, kita perlu, apa ya namanya, fisik yang cukup bagus. Karena di sana 4 musim, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim salju, dan seterusnya. Nah, itu juga perlu persiapan. Kita nggak mungkin dengan pakaian yang seperti seadanya seperti di sini, kita harus tetap mempunyai baju hangat dan seterusnya. Nah, jadi, itu yang harus dipersiapkan. Nah, saya hanya menyarankan kalau ada yang mau, keluar, mulailah kita persiapkan mental ke satu, kemudian kedua biaya. Biaya bisa dicari pelan-pelan kita dengan, magang, dengan, bekerja di ya misalkan restoran atau bekerja di pabrik, itu bisa lama-lama kita punya tabungan, kita bisa belajar. Tapi artinya uang itu pakailah untuk belajar. Jadi gunakan sebaik-baiknya, supaya, nanti setelah kita sampai pada satu titik, kita bisa membantu orang tua, kemudian kita juga bisa lebih baik lagi di sana, kemudian kita bisa juga ilmu bertambah, kesempatan ilmu lebih besar di sana, tidak sesulit seperti di Indonesia yang begitu persaingan begitu ketat, kemudian, biaya kuliahnya juga mahal dan seterusnya. Nah, jadi, itulah yang harus dipersiapkan dari sekarang, mulailah untuk mempersiapkan mental dan kemudian ada biaya. Jangan lupa berdoa, mintakan kepada Allah kita diberi kemudahan, beri kelancaran, keselamatan, karena bagaimanapun Anda sendiri di sana, teman keluarga Anda adalah teman-teman Anda semua, jadi, berbaik-baiklah dan aturan-aturan yang ada di sana harus dipenuhi. Jangan berbuat sesuatu yang akan menyebabkan Anda dideportasi pulang dan gagallah impian kalian semua di sana. Jadi, saran saya sebagai orang tua, sebagai mentor, sebagai guru, tetaplah belajar. Biar bagaimanapun
menguasai ilmu itu jauh lebih baik, kemudian akan memperbaiki, kehidupan Anda semua. Saya rasa singkatnya itu dari saya, mudah-mudahan sukses buat semuanya dan, kita bisa jadi negara yang kuat dengan orang-orang yang sudah belajar di sana, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian mengembangkan bisnisnya, kemudian menggunakan ilmunya, itu membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.